Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Damayanti dengan NIM 0310203016 dari Program Studi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas T Bio 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video sebagai memenuhi ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum biologi madrasah atau sekolah yang diampu oleh dosen mata kuliah Ibu Umi Nur Afini Dwi Jayanto MPD. Nah, langsung saja, let's start it. Soal yang pertama, jelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada tantangan internal, di mana tantangan internal ini terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan, dan standar ketenagaan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Adapun tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif itu kisaran 15-64 tahun, lebih banyak dari usia tidak produktif, yaitu anak-anak yang berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. Jadi di sini tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Nah, yang kedua itu ada tantangan eksternal, di mana tantangan eksternal ini terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi akan tergeser dengan pola hidup masyarakat dari agraris dan niaga tradisional menjadi masyarakat industri dan berniaga modern. Nah, yang ketiga ini ada penyempurnaan pola pikir, di mana dalam kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama itu penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik harus memiliki pilihan terhadap materi yang dipelajari dan gaya belajarnya untuk mencapai kompetensi yang sama. Yang kedua itu penguatan pola pembelajaran secara interaktif, di mana di sini harus ada keterkaitan antar guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan, sumber media belajar lainnya. Yang ketiga itu penguatan pola pembelajaran secara jejaring, di mana peserta didik dapat menimbah ilmu dari siapa saja dan dari mana saja, dan dapat dihubungi serta diperoleh melalui media internet. Yang keempat itu penguatan pembelajaran secara aktif mencari, di mana peserta didik itu mencari semakin memperkuat dengan pendekatan pembelajaran secara saintifik. Yang kelima itu penguatan pola pembelajar secara sendiri maupun kelompok, atau bisa juga dibilang secara berbasis tim. Nah, yang keenam ini penguatan pembelajaran secara berbasis multimedia, ataupun menggunakan bagaimana cara belajar yang unik dari animasi-animasi yang berupa template-template pembelajaran gitu. Nah, yang keempat itu ada penguatan tata kelola kurikulum. Dalam kurikulum 2013, penguatan tata kelola dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Yang kedua itu penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, dan penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada penguatan materi, di mana penguatan materi dilakukan secara pengurangan materi yang tidak relevan serta pendalaman atau perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Nah, pada soal nomor 2 itu jelaskan perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, di sini terlebih dahulu saya menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP, di mana pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SDLB, paket A, dan SMP, MTS,
SMPLB paket C, di mana bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, pendidikan menengah yang terdiri atas SMA, MA, SMALB paket C yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Dan yang terakhir itu pendidikan menengah kejuruan yang terdiri atas SMK, MAK yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Lalu, adapun standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013. Di sini harus memiliki sikap, di mana sikap itu harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Nah, yang kedua itu pengetahuan yang harus dimiliki, yaitu pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan tempat tinggal bermain dan tempat bermainnya. Dan yang ketiga itu keterampilan yang harus dimiliki. Dalam keterampilan ini mampu berpikir dan bertindak produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Soal ketiga, jelaskan keterkaitan antar karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Jawabannya, pembelajaran biologi idealnya memungkinkan peserta didik melakukan serangkaian keterampilan proses sains. Selama melakukan serangkaian proses ilmiah, diharapkan dapat dikembangkan melalui sikap ilmiah seperti jujur, objektif, teliti, menghargai, relevan, dengan paham konstruktistik, di mana belajar merupakan proses pengkonstruksian melalui konsep pengalaman oleh siswa atau peserta didik. Jika merujuk pada kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah sebagai salah satu acuan dalam melakukan kurikulum 2013, maka karakteristik IPA dalam kurikulum ini sebagai bagian dari ilmu alam. Biologi memiliki ciri umum yang sama dengan rumpun IPA, yaitu fisika dan kimia. Ilmu-ilmu yang memiliki karakteristik keilmuan yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Jadi, di mana produk IPA ini dalam kurikulum 2013 dikelompokkan sebagai aspek pengetahuan dalam tingkat SMA kelas 10, ranah pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural. Tingkat kompetensi aspek pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan berdasarkan rasa keingintahuan oleh peserta didik tersebut. Soal keempat, jelaskan terkait lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, yang pertama ada lingkup penilaian yang dijelaskan pada pasal 2 dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016, di mana penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua itu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ada juga disebutkan dalam pasal 3-nya penilaiannya itu dinilai dalam sikap, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif melalui perilaku peserta didik. Yang kedua itu ada pengetahuan.
Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud juga dalam ayat 1 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan yang ketiga itu ada keterampilan. Penilaian keterampilan atau pengetahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Kemudian ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini terdapat dalam pasal 4, yang mana pada poin pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pada poin kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk melalui pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pada poin yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai dan mencapai kompetensi lulusan nasional pada mata pelajaran tertentu. Soal yang kelima, jelaskan perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi bentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013 yaitu yang pertama, kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh para guru. Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional pendidikan dengan situasi dan kebutuhan pendidikan di daerah maupun pada peserta didik tersebut. Yang ketiga itu strategi sosial pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Nah, adapun kurikulum prototipe, yang mana kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama pemulihan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum prototipe ini terkait dengan orientasi holistik, di mana kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis maupun non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kedua, berbasis kompetisi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi, di mana pada kurikulum ini dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Dan di sini pada kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung. Yang pertama itu pembelajaran berbasis dengan proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan berakhlak mulia, gotong royong, bineka tunggal ika, kemandirian, nalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian terhadap konteks yang mudah dan muatan lokal. Thanks for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.